warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan dulu, nama saya Nova Wijaya Nugraha dari jurusan Ahwalus Shariah atau disebut Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara. Kenapa sih saya datang ke sini gitu mengganggu rekan-rekan semua? Yang ke satu ingin silaturahmi, yang kedua ingin menyampaikan materi tentang hukum yang harus memenuhi mata kuliah Hukum Tata Negara. Apa sih itu Hukum Tata Negara? Hukum tata negara adalah ketentuan-ketentuan yang mengenai organisasi di suatu negara. Negara, kan kita negara Indonesia. Bentuk pemerintahannya adalah negara republik, negara kesatuan. Negaranya negara kesatuan atau bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan republik. Apa sih objek kajian hukum tata negara? Objek kajiannya pastilah tentang negara Indonesia. Sumber hukum tata negara adalah kayak peraturan perundang-undang, ketetapan MPR, peraturan daerah, peraturan perundang-undang pengganti yang itulah peraturan daerah, ketetapan MPR, keputusan presiden, dan lain-lain. Sumber yang tadi kan sumber HTM formil, yang sekarang sumber hukum materialnya. Sumber hukum materialnya yaitu berdasarkan asas Pancasila yang kelima itu, asas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan lain-lain. Tadi itu sebenarnya hukum sumber HTN itu dibagi dua. Yang selanjutnya asas-asas dalam HTN di Indonesia. Yang ke satu asas negara hukum. Yang kedua asas negara hukum, asas demokrasi, asas konstitualisme, dan asas desentralisasi. Apa sih itu asas desentralisasi? Asas desentralisasi itu adalah asas jadi pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya manusia atau sumber daya alamnya biar daerah itu maju gitu, sejahtera. Alasan asas desentralisasi yang ke satu pastilah supaya daerah itu sejahtera, lebih berkembang, belajar politik dari daerah dulu sebelum ke pusat, terus belajar dari daerah dulu dari kecil. Wahana pendidikan masyarakat di daerah memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dan bidang politik dari pemerintahan. Dalam HTN juga ada yang disebut dengan trias politika. Trias politika itu apa? Trias politika itu isinya tentang pembagian lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah diantaranya ada 3, yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan tugas kebijakan pemerintah dan undang-undang. Lembaga eksekutif itu apa saja? Yang ke satu presiden, yang kedua wakil presiden, yang ketiga para menteri. Yang kedua lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga legislatif. Oh iya, maaf rekan-rekan. Yang kedua lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu lembaga yang membuat. Kalau yang tadi eksekutif, yang lembaga yang menjalankan. Kalau lembaga legislatif yaitu lembaga yang membuat kebijakan, yang membuat undang-undang, kayak membuat peraturan gitulah saja. Lembaga legislatif itu apa saja? Kayak DPR, DPD, MPR. MPR itu merupakan apa gitu? MPR itu adalah lembaga dari kumpulan anggota DPR sama DPD, yaitu yang dimaksud dengan anggota MPR.
Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi atau membuat undang-undang, mengawasi hukum. Yang diantaranya lembaga yudikatif itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mohon dicukupkan sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau saya, Ya. tugas dan wewenang MPR apa saja? Oh iya, makasih ya udah bertanya. Satu aja lah bertanyanya, karena waktunya terbatas. Tugas dan wewenang MPR yang ke-1 menjalankan undang-undang, yang kedua melantik calon presiden dan wakil presiden, yang ketiga memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang. Sekian, dicukupkan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses tahap pembelajaran. Dicukupkan sekian, mohon maaf rekan-rekan mengganggu waktunya di siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.